Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita, yaitu kitab Imamat. Hari ini kita akan belajar dalam kitab Imamat pasal 14 ayat ke-10 hingga ayat ke-20. Saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama. Imamat pasal 14 ayat ke-10 hingga ayat ke-20. Maka pada hari yang ke-8 itu hendaklah diambilnya 2 ekor anak domba yang tiada celanya, dan seekor domba betina yang setahun umurnya dan tiada celanya, dan lagi 3/10 tepung halus diremas dengan minyak akan persembahan makanan dan setakar minyak. Maka imam yang mencucikan itu akan menaruh orang yang hendak disucikan dan segala persembahan itu di hadapan hadirat Tuhan, di hadapan pintu kemah perhimpunan. Maka imam itu akan mengambil anak domba seekor itu, lalu mempersembahkan dia serta dengan setakar minyak itu akan korban karena salah, dan menimang-nimangkan dia akan korban timangan di hadapan hadirat Tuhan. Lalu hendaklah disembelihkannya anak domba itu di tempat orang menyembelihkan korban karena dosa dan korban bakaran, yaitu di tempat suci, karena seperti korban karena dosa demikian pun korban karena salah adanya. Yaitulah kebahagiaan imam dan kesucian segala kesucian adanya. Maka hendaklah diambil imam daripada darah korban karena salah itu, lalu dibubuh oleh imam akan dia pada cuping telinga kanan orang yang hendak disucikan, dan pada ibu tangannya kanan, dan pada ibu kakinya kanan. Lagi pula hendaklah diambil imam daripada minyak setakar itu, dituangkan ke dalam tangan kiri imam sendiri. Lalu hendaklah dicelup imam di jari tangan kanannya ke dalam minyak yang pada tangan kiri, serta dipercikannya dengan jarinya daripada minyak itu 7 kali di hadapan hadirat Tuhan. Maka daripada sisa minyak yang akan tangannya hendaklah dibubuh imam pada cuping telinga kanan orang yang hendak dicucikan, dan pada ibu tangannya kanan dan pada ibu kakinya kanan di atas bekas darah korban karena salah itu. Maka sisa minyak yang lagi tinggal dalam tangan imam itu hendaklah dibubuhnya di atas kepala orang yang hendak disucikan itu. Maka demikianlah periadakan imam grafirat atasnya di hadapan hadirat Tuhan. Sebab itu maka hendaklah imam itu menyediakan korban karena dosa serta mengadakan grafirat atas orang yang hendak disucikan. Kemudian daripada itu hendaklah disembelihkannya korban bakaran itu. Maka korban bakaran dan persembahan makanan itu hendaklah dipersembahkan oleh imam di atas mezbah. Demikianlah hendaklah diadakan imam grafirat atasnya, supaya sucilah ia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada hari ini yaitu Imamat pasal 14 ayat ke-10 hingga ke-20 itu menceritakan tentang penyucian orang kusta tingkat ketiga. Ada berapa macam korban. Yang pertama korban karena salah, yaitu seekor anak domba tanpa celah jantan dan ditambah dengan setakar minyak 1/4 atau sampai setengah liter. Kemudian korban karena dosa, seekor anak domba betina 1 tahun tanpa celah. Korban bakaran, seekor anak domba jantan tanpa celah. Serta yang keempat adalah korban makanan, 3/10 tepung harus diremas dengan minyak. Ini macam-macam korban. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang kusta dengan persembahannya dibawa masuk Ka'bah di hadapan hadirat Allah di pintu kemah. Atau orang-orang Israel hanya boleh sampai di sini, tidak boleh masuk ruangan suci. Baru pertama kali ini orang kusta tersebut boleh masuk di antara orang-orang Israel, bahkan sampai ke pintu kemah di hadapan hadirat Tuhan. Hadapan Tuhan itu ada macam-macam, mulai dari pintu gerbang, pintu kemah, sampai di depan tirai. Imamat 4 ayat ke-6. Bahkan dibuka peti perjanjian. Imamat pasal 16 ayat ke-12 hingga ayat ke-13. Semua disebut dengan istilah yang sama, yaitu hadirat Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang berdosa yang mulai masuk pintu gerbang, di situ sudah ada hadirat Allah. Juga kain yang tangannya berlumuran darah masih berada di hadapan hadirat Allah. Tetapi tentunya dalam arti tanda kutip yang jauh. Kejadian 4 ayat ke-16.
lebih dekat pada peti perjanjian, lebih terasa hadirat Tuhan yang kuat. Musa tidak boleh melihat wajah Tuhan mula-mula. Keluaran 33 ayat 23. Namun toh demikian wajahnya bersinar-sinar. Dalam arti tanda kutip kena hadirat Allah. 2 Korintus 3 ayat 7 hingga ayat ke-8. Saudara-saudariku, begitu orang yang makin dekat dengan hadirat Tuhan, hidupnya akan berubah. Makin penuh dengan kuasa dan kemuliaan Allah yang heran itu. Saudara-saudariku, jangan berhenti dalam hadirat Allah yang remang-remang, yang jauh, tetapi belajar berjalan dalam roh, tumbuh dalam kesucian, sehingga makin dekat di dalam hadirat Allah yang mulia. Saudara-saudariku, orang kusta ini sekarang boleh datang hampir, begitu heran. Orang berdosa yang bertobat boleh kembali datang menghadap dan merasakan hadirat Allah yang heran itu. Saudara-saudariku, Saul kehilangan dan keluar dari hadirat Allah. Ia tidak lagi merasakannya sampai mati. Daud sesudah bertobat boleh kembali masuk dalam hadirat Allah. Mazmur pasal 51 ayat ke-14 hingga ayat ke-15. Orang yang sudah ditinggalkan Allah, hidupnya seperti mati, jiwanya kering. Begitu mendambakan hadirat Tuhan, bahkan nabi tua itu menjadi iri pada nabi muda. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat ke-18, sehingga ia menipunya. Saudara-saudariku, jangan ulah undur dari Tuhan, hilang sejahtera dari hadapan Allah. Tetapi bagi orang berdosa, tidak ada yang lebih baik daripada bertobat dan boleh kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab itu berarti boleh kembali masuk surga. Hadirat Tuhan sewaktu di dunia berarti surga. Dan itu akan menjadi kenyataan sesudah hidup ini. Saudara-saudariku, korban timang-timangan di hadapan hadirat Allah, digerak-gerakan di hadapan hadirat Allah, kegerakan oleh pekerjaan roh, sebab sungguh-sungguh bertobat. Lukas 15 ayat ke-8. Anak terhilang yang bertobat, sebab sungguh-sungguh, maka hatinya digerakkan untuk mengaku dan berjalan kembali pulang ke rumah Bapa. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, hatinya dapat digerakkan oleh Roh Allah, sehingga mau mengakui segala salah dan mengambil tindakan-tindakan kembali pada Allah, kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Gerakan ini amat heran. Zakeus hatinya tergerak luar biasa, sehingga dengan segera dibereskan segala dosa dan salahnya. Sungguh-sungguh bertobat. Ada korban timang-timangan di hadapan Allah, yaitu dari korban karena salah. Pengorbanan Zakeus itu sudah kegerakan oleh Roh Allah, suatu korban timang-timangan. Juga Raja Niniwe digerakkan Tuhan sehingga ada suatu korban timang-timangan yang indah di hadapan Allah, suatu korban karena kegerakan Roh Kudus dalam hati orang yang bertobat. Saudara-saudariku, korban karena salah, kita terus belajar karena banyak korban yang dalam Imamat 14 ayat ke-10 hingga ayat ke-20. Sekarang korban karena salah adalah bagian yang terpenting dari korban-korban penyucian orang kusta. Sekalipun orang kusta miskin yang disucikan, korban ini tidak boleh dikurangi. Korban karena salah dibawa oleh orang yang sungguh-sungguh sadar atau baru mengerti tentang salahnya dan harus membereskan baik-baik. Salahnya harus disebut dan diakui. Sekali lagi, salahnya harus disebut dan diakui. Mengapa? Supaya dibereskan baik-baik dan dapat kembali hidup suci dan benar di hadapan Allah. Supaya lain kali tidak kembali jatuh dalam dosa itu. Allah tidak mau kita menjadi babi dalam arti tanda kutip dan anjing, ya, dalam tanda kutip. 2 Petrus 2 ayat ke-22. Inilah maksud korban karena salah. Satu kali disucikan, jangan kembali lagi dalam dosa itu untuk selama-lamanya. Bukan hanya ikrar, tetapi juga dengan pengertian. Orang yang sudah dilepaskan dari kusta harus sungguh-sungguh memusatkan penyucian pada korban karena salah ini. Dahulu ia mengerti tetapi tidak mau bertobat. Tetapi sekarang sungguh-sungguh mengerti salahnya dan tahu membereskannya untuk sungguh-sungguh tidak lagi kembali di dalam perhambaan dosa tersebut. Bapak Ibu, saudaraku yang
dikasihi Tuhan. Darah pada cuping telinga. Darah itu sama dengan tanda sengsara. Pertobatan yang betul lebih-lebih dari dosa seperti kusta harus diikuti pencucian yang mendalam. Harus ada tanda sengsara pada telinga. Jangan lagi memberi telinga pada perkara-perkara dosa yang sudah dibuang. Dosa yang kamu akan menjadi lebih jahat. Yahya 5 ayat ke-14. Pendengaran perkara-perkara dosa itu permulaannya dan menguatkan dosa-dosa. 2 Timotius 2 ayat 16 hingga 17. Jangan lagi mendengar perkara-perkara yang jahat. Yesaya 33 ayat ke-15. Kalau seorang tidak bertekad, Lukas 12 ayat ke-57, untuk tidak lagi kembali dalam dosa, maka pertobatannya akan sementara saja. Tutuplah telinga untuk perkara-perkara yang sia-sia. Caranya, salahkan dia, Efesus 5 ayat ke-11. Sekarang telinga harus peka dan terbuka untuk suara roh Tuhan, Wahyu 2 ayat ke-7. Biarlah firman Tuhan terus bertambah-tambah masuk dalam telinga dan hati kita, sehingga iman kita menjadi kuat. Roma 10 ayat ke-17. Dan hati bertambah kokoh dalam kebenaran Allah. Telinga orang bertobat harus dengar-dengaran akan suara Tuhan dan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, sampai di sini lebih dulu pemahaman kita dalam Imamat 14 ayat ke-10 hingga 20. Ini belum selesai. Kita akan lanjutkan besok, ya kan? Karena masih panjang. Ada darah pada ibu jari kanan, ibu jari, ya kan? Dikatakan juga darah pada ibu jari kaki kanan, ya, minyak dipercik 7 kali di hadapan Tuhan. Wah, masih banyak. Ada sisa minyak di tangan iman diurapkan di atas kepala gundul, ya, dan sebagainya. Nah, ada korban makanan juga. Kita akan pelajari besok. Nah, kalau ini panjang sekali. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa esok hari.